Sebelumnya di episode 3, Amiya dan tim berhasil lolos dari serangan Tallulah, namun Ace kayaknya di sini beneran gugur karena di episode yang akan gue bahas kali ini juga nggak ada sama sekali menyinggung tentang kondisi Ace. Jadi mereka berhasil sampai ke Rhodes Island terus beristirahat, dan 3 hari kemudian mereka kembali menjalankan misi untuk bernegosiasi dengan wilayah Lungmen. Hello guys, welcome to Kiriku, bareng gue Fikri di sini dalam pembahasan Arknights Prelude to Dawn episode ke-4. Seperti yang gue tulis di judul video, untuk episode ini nggak akan terlalu banyak pertarungan dan lebih ke arah seperti apa wilayah Lungmen itu serta karakter baru yang masih belum jelas mengenai latar belakangnya. Oke, langsung aja kita mulai. Let's begin the story guys. Di awal scene kita langsung ditunjukkan karakter baru yaitu Misha yang sedang melindungi anak-anak terlantar di kota Lungmen. Mereka sepertinya sedang dikejar oleh sekelompok orang yang gue nggak tahu alasannya apa, dan pada akhirnya Misha menjadikan dirinya sebagai umpan agar anak-anak itu bisa selamat. Di tempat lain, Amiya dan dokter sedang menuju ke Lungmen untuk membantu negosiasi yang sedang dilakukan Dr. Kal'Sid. Namun di perjalanan mereka harus menghadapi Krocho Reunion terlebih dahulu, yang mana hal itu membuat mereka terlambat dari jadwal yang udah ditentukan. Oh ya, di sini Amiya dibantu oleh beberapa orang dari perusahaan mitranya, yaitu Liskam dan Franka. Para penduduk yang kemarin kabur dari Cernobog yang gue bahas di video sebelumnya juga, ternyata oleh pihak keamanan itu dilarang untuk masuk ke dalam kota Lungmen. Apalagi kondisi mereka itu sedang terinfeksi. Kapten divisi keamanan yang bernama Chen menyambut Amiya, kemudian membawanya ke pusat pemerintahan untuk nantinya bertemu dengan pemimpin kota Lungmen yang bernama Wei. Jika dilihat dari sini ini, kota Lungmen kelihatannya kayak kota biasa pada umumnya. Bahkan bisa dikatakan mirip kota Jepang, beda banget dengan kota Cernobog yang bangunannya itu menurut gua agak sedikit klasik, khas dunia anime sihir gitu. Kemudian dari nama karakter yang ada di sini, diduga penduduk kota Lungmen semuanya berasal dari Cina versi planet Terra. Meskipun bahasa yang digunakan ya tetap bahasa Jepang. Wei mempersilahkan Amiya untuk duduk dan bergabung dengan Dr. Kal'Sid untuk melanjutkan negosiasi. Menurut Kal'Sid, jika Lungmen tetap melakukan karantina terhadap para pengidap Oripati, hal itu akan merugikan Lungmen sendiri. Selain itu, Reunion menganggap kota Lungmen adalah target yang sangat bagus karena di tempat ini ada banyak pengidap Oripati yang bisa dibilang hidupnya tertindas dan kekurangan, sehingga nantinya Reunion pasti akan dengan mudah mengajak mereka untuk bergabung. Wei sedikit meragukan apa yang dikatakan oleh Kal'Sid karena jika mereka ingin bekerja sama, harusnya Rhodes Island juga memberikan data-data atau informasi penting terkait Reunion, nggak cuma sekedar rekomendasi doang. Namun Kal'Sid mengatakan data yang mereka peroleh saat di Cernobog merupakan hasil pertarungan Rhodes Island. Jadi mereka hanya bisa memberikan saran, tapi jika Lungmen nggak menerima saran itu, bisa dipastikan dalam seminggu kota ini akan dikuasai oleh Reunion. Wei kemudian menunjukkan rekaman pertarungan Amiya dengan Krocho Reunion saat menuju ke kota Lungmen. Melihat hal itu, menurut Chen, dengan kekuatan pasukannya saat ini mereka bisa mengatasi serangan dari Reunion. Kal'Sid kembali menegaskan kalau ini bukanlah pemberontakan biasa, dan Amiya menambahkan mereka udah bertemu dengan pemimpin Reunion yang disebut sebagai tiran, yaitu Tallulah. Orang itu meluapkan amarahnya dan membakar kota Cernobog dengan kekuatan apinya yang sangat kuat. Ditambah lagi serangan yang mereka lakukan juga bertepatan dengan terjadinya katastrofe. Menurut Kal'Sid sebenarnya ada kekhawatiran yang lain selain dari Reunion, yaitu langkah kekaisaran Ursus setelah kehilangan kota Cernobog. Mendengar semua penjelasan itu, akhirnya Wei menerima kesepakatan dari Rhodes Island, namun ia meminta 2 syarat. Yang pertama, Rhodes Island harus membantu Lungmen mengalahkan Reunion secara penuh, dan syarat yang kedua akan ia sampaikan setelah syarat pertama tadi telah dilaksanakan. Nah, dengan berhasilnya proses negosiasi, Reunion bisa dengan bebas bergerak di dalam kota Lungmen, dan tentu aja mereka akan mengawasi kegiatan Reunion yang ada di kota ini. Misi penyelidikan akhirnya dimulai. Amiya menelusuri setiap lokasi yang berpotensi menjadi tempat persembunyian pejuang Reunion. Nah, di situ dokter tiba-tiba merasakan sesuatu, dan ternyata anak kecil yang kita lihat di awal pembahasan tadi sedang diinterogasi untuk menunjukkan di mana keberadaan Misha. Amiya menggunakan kekuatannya untuk menolong anak itu, kemudian ia beserta beberapa saudaranya meminta Amiya agar mencari keberadaan Misha dan menolongnya. Di tempat lain, Liskam dan Franka
mereka ditugaskan untuk mencari keberadaan Misha oleh ketua Chen lewat sambungan telepon. Nah, Amiya yang bertemu dengan mereka gak sengaja mendengar instruksi yang disampaikan. Amiya langsung bertanya kepada Kapten Chen mengenai alasan kenapa Misha harus diburu. Chen mengatakan Amiya gak perlu tahu dan lebih baik segera laksanakan perintah. Singkat cerita, Amiya berhasil menemukan keberadaan dari Misha, namun anak itu menganggap Amiya berbohong saat mengatakan akan menyelamatkannya. Amiya kemudian menunjukkan luka infeksi yang ada di tangannya untuk membuktikan dirinya adalah pengidap oripati sama kayak Misha. Franka meminta Misha untuk nggak melarikan diri lagi demi anak-anak yang meminta mereka untuk menolongnya, karena jika ia melakukan hal itu, kemungkinan anak-anak itu akan dalam bahaya besar. Setelah Misha percaya dari kejauhan, sepertinya Crown Slayer masih membuntuti dokter dan kemudian ia akan menanyakan sesuatu yang sama kepada dokter seperti yang kita lihat di episode 2 kalau nggak salah. Oke, di episode ini kita akhirnya tahu Tallulah itu ternyata pemimpinnya Reunion berdasarkan apa yang dikatakan Amiya kepada Wei. Gue kira kemarin itu Tallulah adalah salah satu bos atau komandan yang setara Crown Slayer dan Mephisto. Karena ya menurut gue pada saat itu bos utama pasti ya lagi sembunyi lah. Karena ya baru 2 episode. Sama kayak Kekaisaran Ursus yang sampai di episode 4 ini kita belum ditunjukkan wujud dan kekuatannya seperti apa. Apakah ini jawaban yang benar? Coba kalian para pemain Arknights bisa komen di bawah. Tallulah itu pemimpinnya atau bukan? Kemudian yang selanjutnya adalah tentang Kekaisaran Ursus. Gue cukup penasaran dengan pemerintahan utama yang ada di serial ini karena menurut Dr. Kalsid yang pada dasarnya adalah orang yang baik dan berasal dari organisasi yang baik juga, bisa merasakan kekhawatiran tentang pergerakan pasukan Ursus nantinya setelah mereka kehilangan kota Cernobog. Yang jadi pertanyaan, apa efek nyata kepada Rhodes Island padahal kan yang bikin onar di Cernobog adalah Reunion. Harusnya yang jadi target pasukan Ursus tentunya adalah Reunion. Apakah maksud khawatir di sini adalah Rhodes Island gak pengen para Reunion ini dihabisi atau digenosida oleh Kekaisaran Ursus karena tujuan utama mereka kan menyelamatkan semuanya? So, itu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen jika kalian suka dengan konten ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.